Inna sa'adata kulla sa'adati tulul umuri fi ta'atillahi. Inna sa'adata saat temani bejo. Inna sa'adata saat temani bejo kulla sa'adati kalawan sampurnane bejo tulul umuri iku dawane umur. Tulul umuri iku dawane umur, lanjeng umur. Dawane umur fi ta'atillah ing dalam taat ing Allah. Inna sa'ida sak temene wong kang bejo iku laman yaktine wong junni bakang den tohake sapa man sejawaki pasir aman junni bakang den tohake sapa man al fitnah ing pira-pira fitnah atau kerusakan. Walaman lan yaktine wong ban yaktenah orang ubtuliah kang den cuba sapa man saya coba ubtuliah kang den cuba sapa man fasabara maka sabar sapa man Inna sa'adata kullas sa'adah sa'adah keberuntungan sa'adah kebahagiaan, keberuntungan, dan setiap orang tentu ingin hidupnya beruntung, baik di dunia lebih-lebih mendapatkan sa'adah keberuntungan kelak di akhirat. Dan sa'adah itu dikatakan fi dzatihi wa fi ghairihi itu matlub. Ada yang matlub li dzatih, ada yang matlub li ghairih, ada yang matlub li dzatih wa li ghairih. Ada sesuatu itu dicari karena secara dzatiyah sesuatu itu dicari. Ada sesuatu itu dicari bukan karena secara dzatiyah itu dicari tapi li ghairih, seperti uang. Itu secara dzatiyah tidak dicari, tapi yang dicari adalah karena uang itu menjadi perantara memenuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya. Ingin beli rumah, ingin bangun rumah, beli kendaraan, maka perantaranya harus punya uang. Maka uang dicari bukan uangnya yang dicari, tapi karena uanglah yang mampu memenuhi setiap hajat dan kebutuhan seseorang. Maka uang itu dikatakan matlubun li ghairih. Nah, sa'adah keberuntungan ini juga matlub, dicari. Kita mencari sa'adah, kita mencari keberuntungan agar hidup kita beruntung di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Maka sa'adah ini matlubun, dicari li dzatih wa li ghairih. Dia secara dzatiyah dicari dan li ghairih juga dicari. As-sa'adah kullas sa'adah. Nah, sa'adah keberuntungan yang sempurna, kita mungkin berpikir orang yang beruntung itu adalah orang yang punya pangkat jabatan yang tinggi. Mereka berpikir dialah yang beruntung. Ada yang berpikir orang yang beruntung itu ketika dia mendapatkan harta yang berlimpah, menjadi orang yang kaya raya. Dia mengira orang yang beruntung itu orang yang kaya. Belum tentu. Belum tentu. Orang yang beruntung pasti bahagia. Orang yang beruntung pasti bahagia. Orang mengira orang yang bahagia itu orang yang banyak hartanya. Belum tentu, karena orang yang banyak hartanya belum tentu dia bahagia. Tapi orang yang mendapatkan sa'adah
pasti dia bahagia. Orang yang beruntung pasti dia bahagia. Makanya kebahagiaan itu ada di dalam hati seseorang masing-masing. Bukan ada di jabatan, bukan ada di harta, bukan ada di setiap pandangan dan mata seseorang, tapi ada di setiap hati seseorang. Dia mendapatkan ketenangan di dalam ibadahnya, itulah sa'adah, itulah keberuntungan, dan itulah kebahagiaan yang sejati. Dan di antara sa'adah, keberuntungan yang sempurna adalah tulul umur, orang yang mendapatkan umur yang panjang, diberikan umur yang panjang. Dan kisaran umur yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad itu tidak panjang. Nabi 63 tahun, maka umatnya lebih tidak banyak, kurang pun tidak banyak dari 63 tahun. Makanya Nabi katakan, hisabu ummati au a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen umatku atau rata-rata umur daripada umatku ma baina sittin wa sab'in, kisaran antara umur 60 hingga 70 tahun. 60 hingga 70 tahun itu adalah waktu yang sebentar. Dituntut untuk mencari bekal untuk kehidupan yang tidak ada batasnya kelak di akhirat. Ilal abad, waktunya hanya 60-70 tahun, dituntut untuk mencari bekal untuk perjalanan yang tidak ada batasnya kelak di akhirat. Tulul umur, umur yang panjang. Maka kalau ada orang berumur hingga 70, 80, 90 bahkan 100 tahun, itu dikatakan punya umur yang panjang atau mendapatkan bonus umur, karena kisarannya 60-70 tahun. Beda dengan umat-umat terdahulu, ratusan tahun, bahkan lebih daripada 1000 tahun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangi amalnya umatnya baginda Nabi besar Muhammad dengan umat-umat sebelumnya, Allah berikan satu malam di bulan Ramadan yang khairun min alfi syahr. Satu malam untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad, tapi nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu untuk apa? Untuk mengimbangi amalnya umat-umat terdahulu yang Allah berikan umur panjang ratusan tahun, sedangkan umurnya umatnya baginda Nabi besar Muhammad hanya puluhan tahun. Puluhan tahun mampu mengejar amal daripada umat yang umurnya ratusan tahun. Berkat apa? Berkat satu malam yang khairun min alfi syahr. Walaupun umurnya puluhan tahun, tapi secara amal, secara kualitas mampu bahkan mengalahkan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Karena secara akal orang yang umurnya panjang pasti amalnya lebih banyak. Tulul umur, makanya adab kita, kalau kita secara umur itu lebih muda dari orang lain, adab kita melihat, misal kita melihat ada orang yang umurnya lebih tua dari kita, maka adab kita, oh berarti ibadahnya lebih banyak dari kita.
Itu cara bagaimana kita husnudzon, berprasangka baik kepada orang lain. Kalau melihat orang yang umurnya lebih muda dari kita, husnudzonnya adalah dia lebih muda dari kita, pasti dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau lebih muda, kita katakan dia dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau lebih tua umurnya, kita katakan itu ibadahnya lebih banyak dari kita. Walaupun belum tentu. Tulul umur, mendapatkan umur yang panjang. Tapi bukan hanya panjang. Dikatakan apa? Khairun nas man tala umruh wa hasunah amaluh. Sebaik-baik manusia itu man tala umruh, orang yang mendapatkan umur yang panjang. Kalau umatnya baginda Nabi besar Muhammad 80, 90, 100 tahun itu sudah panjang. Sudah panjang. Kalau umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun, umur 50 tahun masih belajar jalan, masih nyusu, itu umur 50 tahun. Tulul umur fi ta'atillah, man tala umruh wa hasunah amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mendapatkan umur panjang, wa hasunah amaluh, dan amalnya baik. Tidak hanya panjang, tidak hanya panjang umurnya, tapi juga wahasuna amaluh, umurnya panjang, amalnya baik. Tulul umur fi ta'atillah, Allah berikan umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan kullas sa'adah, keberuntungan yang paling utama, keberuntungan yang paling sempurna. Fa innahu kullu ma tala umruh izdada minat ta'ah. Kenapa dia beruntung? Karena orang yang panjang umurnya izdada minat ta'ah. Orang yang panjang umurnya kalau semakin panjang umurnya, dia semakin bertambah baik. Izdada minat ta'ah fataktsuru hasanatuh. Kalau bertambah baik, fataktsuru hasanatuh, maka pahalanya semakin banyak. Wa tadha'afa darajatuhu fil jinan, dan kelak dia akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Wasdada qurban min ridhar rahman, dan dia bertambah dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Rahman. Makanya dikatakan merekalah orang yang beruntung kullas sa'adah, dengan keberuntungan yang sempurna. Wa fi ifhamihi, dan pemahaman terbaliknya atau mafhum mukhalafahnya, syaqawah, orang yang celaka adalah orang yang Allah berikan umur yang panjang tapi bukan fi ta'atillah, justru apa? Fi maksiatillah. Panjang umur di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umur panjang itu tidak cukup kalau tidak digunakan di dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru panjang umur fi maksiatillah itu syaqawah kullas syaqawah, celaka yang paling sempurna. Kenapa? Fa innahu kullama tala izdada minal ma'asi. Karena orang yang semakin panjang umurnya, kalau dia panjang umur fi maksiatillah, semakin panjang umur semakin dia bertambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataktsuru dzunubuh, maka semakin banyak dosanya kepada Allah. Faturiduhun nar wa bi'sal wirdul maurud, dan puncak celakanya
dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah, wa bi'sal wirdul maurud, dan tempat kembali yang paling buruk adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan umur yang panjang fi ta'atillahi ta'ala. Inna sa'ida laman junnibal fitan walaman ibtuliya fasabar. Inna sa'id, sa'id itu orangnya, isim fa'il. Sa'idun orangnya, sa'adah itu masdarnya, keberuntungan. Sa'id orang yang beruntung. Inna sa'idah, sesungguhnya orang yang beruntung, laman junnibal fitan. Laman, lamnya itu dibaca fathah, jawab ya laman, lam qasam, ya, lam qasam. Laman, sungguh orang. Inna sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang beruntung adalah sungguh orang yang dijauhkan dari beberapa kerusakan dan fitnah. Orang kalau dijauhkan dari fitnah dan kerusakan, maka termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wuffiqa liluzumi baitih, wa wuffiqa liluzumi baitih, Allah berikan pertolongan untuk menetap di dalam rumahnya. Allah jauhkan dari fitnah-fitnah dan kerusakan yang ada di luar rumah. Wa wuffiqa liluzumi baitihi, dia berada di dalam rumah dan dia selamat dari fitnah-fitnah kerusakan yang ada di luar rumahnya. Itulah sa'id, itulah orang yang beruntung. Dan kalian ini termasuk as-sa'id, termasuk orang-orang yang beruntung. Keberadaan kalian di pesantren jelas tempat yang terbaik adalah pondok pesantren. Tempat yang paling aman adalah pondok pesantren. Maka keberadaan para santri di pondok-pondok pesantren adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian dijauhkan dari fitnah dan kerusakan yang ada di luar pesantren. Bagaimana kerusakan, pergaulan bebas, ya, maksiat yang ada di luar pesantren, Allah berikan pertolongan dan kekuatan kalian berada di pesantren. Kerjanya cuman belajar, ngaji, riyadhah, mujahadah. Tentu ini adalah keberuntungan dan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. As-sa'id laman junnibal fitan. Maka orang-orang atau para santri yang ada di pesantren tidak secara kebetulan. Santri-santri yang Allah pilih untuk menjadi pencari dan penuntut ilmu, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala yuridillahu bihi khairan, Allah menghendaki kebaikan kepada kalian, sehingga Allah berikan pertolongan kepada kalian. Kerasan pernah di pondok pesantren, Allah berikan kekuatan kepada kedua orang tua kalian sehingga mampu memasukkan kalian ke pondok-pondok pesantren, adalah merupakan anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian
tenang di pesantren, kerasan di pesantren, senang berada di pesantren, maka bersyukurlah. Itu pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kalian dan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Karena di saat fitnah dan kerusakan merajalela di luar pesantren, kalian Allah pilih menjadi santri-santri yang menetap, kerasan, senang dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Laman junnibal fitan. Maka pesantren ini ibaratnya seperti perahu Nuh alaihissalam, seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang masuk ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam, dia akan selamat dari banjir bah yang ada di luar perahu Nabi Nuh alaihissalam atau di luar pondok pesantren. Laman junnibal fitan walaman ibtuliya fasabar. Dan sungguh orang yang beruntung itu adalah orang yang diuji dengan beberapa kerusakan dan fitnah, fasabar, lalu kemudian dia sabar. Diuji dengan fitnah, fasabar, dialah sa'id, dialah orang-orang yang beruntung. Atau jadi junniba ubtuliya fasabar, dijauhkan dari fitnah atau diuji dengan fitnah dan sabar. Jadi kalian berada di pesantren itu sudah junnibal fitan, sudah dijauhkan. Nah, di pesantren itu ada ujian-ujian. Belum tentu orang yang dijauhkan. Jadi kalian berada di pondok pesantren itu sudah junnibal fitan, sudah dijauhkan dari fitnah dan kerusakan yang ada di luar pesantren. Tinggal kalian sabar atau tidak dengan ujian-ujian yang ada di dalam pondok pesantren. Wala manibtuliyah, ya, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menahan maksiat, sabar di dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di pesantren. Kalau sabar, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Maka menjadi santri tapi tidak sabar tidak cukup. Kalian sudah junnibal fitan, tinggal sabar, tinggal sabarnya. Sudah masuk di pesantren nggak sabar, nggak beruntung, nggak kerasan, keluar boyong, berhenti, maka gagal menjadi orang yang sa'id, orang yang beruntung. Apa sabar? Sabar itu tarkul jaza. Sabar itu tarkul jaza. Jaza itu apa? Gelisah. Hatinya tidak gelisah. Tarkul jaza. Hatinya tidak gelisah, tidak resah. Hatinya tenang ketika mendapatkan fitnah, ketika mendapatkan ujian. Lihat hatinya tenang apa tidak? Hatinya gelisah, resah apa tidak? Ridha apa tidak? Rela apa tidak dengan ujian, musibah yang Allah berikan kepada dirinya? Itu hati. Hati tidak gelisah, hatinya tidak resah, justru hatinya rela dan ridha. Lisannya tarkus syakwa, lisannya tidak mengeluh. Hatinya ridha, lisannya tidak mengeluh, tarkus syakwa. Lisannya tidak mengeluh, diam. Dan tarkul jawarih, menahan tangan dari melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Tidak memukul-mukul pipinya, tidak merobek-robek bajunya, hatinya tenang, tarkul jaza, lisannya tidak mengeluh, tangannya tidak merusak sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu sabar.
Itu sabar. Walaupun hatinya tidak gelisah, ridha, lisannya tidak mengeluh, tetapi tangannya merusak, mukul-mukul, merobek baju, aling-kuling ke tanah, itu tidak sabar. Tidak sabar. Atau tangannya diam, lisannya diam, tetapi hatinya gelisah, hatinya tidak ridha, itu juga tidak sabar. Jadi sabar itu adalah pekerjaan hati, lisan, dan anggota tubuh seseorang. Hatinya tenang, lisannya tidak terucap ucapan-ucapan yang menandakan dia tidak rela atas musibah yang Allah berikan kepada dirinya, lalu kemudian dia menjaga anggota tubuhnya. Itu sabar. Fasabar wala manibtuliya fasabar. Bagaimana sabarnya santri? Sabarnya santri ketika tidak kerasan, fasabar, sabar. Hati jangan gelisah, tenang. Lisan jangan mengeluh, jangan menggerutu, nengeneng. Jawareh nengeneng, cak mole, cak buru. Mon mole buru berarti tak sabar atas ujian sebenarnya pondok. Ujian apa? Ujian tak pernah. Jadi sabar itu hatinya tenang, lisannya jangan mengeluh, jawarihnya itu ditahan. Sokon aja jalan ke Roma nah, tahan bade Roma, bade pondok. Itu sabarnya mana. Engkau sabar kok tak pernah nah, tak pernah nah, nengeneng sabar. Soko cak tengkak ke Roma. Lisan nengeneng, cak ngocak dan badan ate petenang. Ji sabar. Wala manibtuliya fasabar. Maka itu ujian. Orang yang lulus dari ujian maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan ia dikatakan sa'id. Innas sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fasabar. Dan pahala bagi orang-orang yang sabar itu innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Tidak dihitung. Saking apa? Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Sabar di dalam ibadah termasuk sabar nyantreh, sabar munduk, sabar ngaji, sabar aja jen kuncaman 10.000 seareh, cek maksemin saldo, sabar, tak kerem, cek nangis, sabar, ngaji, pernah, aja apa? Ubtuliyah, coba benar. Coba kaki sakit sabar. Engkau beni tak sakit munduk sakit kotel lampu dinari kotel sampai tak bisa mergem boceng kau tak mulai tangkan saja menjauh dah kau karena boceng badan kau tak mulai sampai beres. Ujian padahal pun juga pernah tapi ki itu pak etal sakit aja apa nyamana cobaan mungkin bisa cak mulai mungkin tak mampu ya mulai sanbaras abali boleh wala mani betulia fasabar aji cobaan santri banyak dari santri tibi, kadang dari orang tua, kadang dari kancah. Mundur kereng tuana tak mampu, cobaan. Diberi jalan lain, pas bisa mundur walaupun orang tuana tak mampu.
keluarga bisa sengi beda semampu ngingone otaba oleh jalan abang bisa ngaji otaba orang seponah andi biaya anang tak bisa munduk tak pernah tak gelem munduk cobaan orang tua mampu anang legelem munduk deparosak bi kancah oleh sebulan 2 bulan tak pernah cobaan kapi orang sepo kakek kancah Arya maka tu akhir yang seponah Arya mampu memonduk bana pasabar juga aja benjauhin dari kancah-kancah saya tak mau pernah jadi cara nah telok ya saya merosak ya telok wes mundak dia tenang monduk tentrem ngaji karena kesempatan monduk re sekecil ketika bak neki ngudah bandreng tuan bak neki mampu mun bak la tua atau bareng tuan la tak mampu la tak bisa untuk apa monduk bani untuk tetik kiai untuk apa monduk bani untuk nyari santri untuk apa monduk untuk ekebai untuk abang tibi untuk yang malaki ilmu untuk ngamalaki ilmu bak natati apa-apa yang terserah kaki keluar dari pondok alakoh selama ilmu nah ia malakin maka manfaat ilmu bana kaki keluar dari pondok narik becak tapi ilmu ia malaki maka manfaat ilmu bana jadi pondok re tero barokan ilmu tero ilmu semanfaat makle abarokai dek kau diing bana keluarkan bana bahkan tetangga bana jadi orang said selamat dunia akhirat jedok urusan teti apa jang Gusti Allah sepenting dari rumah ilmu manfaat mun manfaat ilmu barakah oding sekan dek ibadah pejra aba dunia akhirat teti apa manfaat ilmu tak ejeling dari bana teti apa bani orang saya keluar dari pesantren saya kocak ilmu manfaat tadi ustad ya maka tadi ustad mon ilmu tak manfaat taki mon ilmu tak manfaat tak yang malaki tak manfaat ilmu walaupun kalau di pesantren jadi tukang parkir tapi yang malaki ilmu nak manfaat ilmu jadi monduk nyari barokan ilmu nyopre manfaat ilmu makle teti orang se bejrah sa'id fid dunya wal akhirah aja tok karena saya nonton al ilmu yakuduk ilmu ya saya nonton bakna ya saya nonton bakna saya bimbing bakna ilmu ya muntunya bakna se apa se aja ke tunya mun ilmu bakna se aja ke bi ilmu bakna saya jaga bi ilmu inna sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fa sabar wallahu a'lam